Ada yang masih belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini today we can study together in this class. So before we continue our lesson, I want to ask you about the absentee about today. Yang tidak masuk hari ini siapa aja? Vika, Maiza, and Altaf ya. All of them sick. Okay. Before we study together, let's pray Al-Fatihah for our easily in understanding about lesson. Allah hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okay. Let's begin our lesson. First, as we know about Al-Quran verse that we can read in the Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya apa? Tidak ada tujuannya Allah itu menciptakan manusia ya, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, maka dari itu apapun aktivitas, apapun kegiatan yang kita lakukan itu kita niatkan semuanya untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Tidak ada niatan yang lain. Misal kita bekerja untuk apa? Misal untuk cari uang. Tidak, kita bekerja untuk beribadah kepada Allah. Kita belajar, misal kita belajar buat apa? Biar pintar, misal biar dapat pekerjaan. Tidak, kita belajar untuk beribadah kepada Allah. Kita tidur, kita makan, semuanya ya, that all of we do must based on obey to Allah ya. Semua yang kita lakukan harus berdasarkan ketaatan kepada Allah. Dan di hadis Nabi bilang bahwasanya apa? Khairun nas anfa'um linnas. Apa artinya? Yang artinya kita sebagai manusia, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi jangan sampai kamu itu jadi orang yang tidak bermanfaat. Gimana misal jadi orang yang tidak bermanfaat? Banyak halnya. Yang tidak bermanfaat apa? Bikin rusuh, bikin kisruh, terus apa lagi? Ngerusak fasilitas dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke. Sebelum kita mulai ya, materi kita hari ini, kita harus tahu metode yang kita pakai di pendidikan sekarang itu yaitu deep learning ya, belajar dengan kesadaran. Tahu enggak maksudnya belajar dengan kesadaran? Oh, berarti kita sadar misal di kelas ya kita sadar. Nggak mungkin kan kita nggak sadar. Kalau kita nggak sadar bisa tidur atau apa. Nah, biasanya kesadaran itu kamu anggap biasa, gampang dan lain sebagainya. Padahal banyak yang tidak menghadirkan kesadaran di dalam kelas. Di dalam kelas tapi otaknya di rumah. Di dalam kelas tapi otaknya di game yang biasanya buat mainan di HP. Ya, di kelas tapi otaknya kemana-mana. Nah, sebelum itu biar kita fokus belajar, maka kita sama-sama melakukan apa namanya kegiatan yang melatih fokus kita. Ya, yang seperti sudah Mister ajarkan, ketika lidah ditaruh di langit-langit, gigi dirapatkan, habis itu silahkan memejamkan mata. Ya, kita mulai semua, silahkan semua lidah ditaruh di langit-langit, terus habis itu gigi dirapatkan, pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, 1, 2, 3, tahan, lepaskan dari mulut, pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas 1, 2, 3, tahan, lepaskan dari mulut perlahan. Lagi 1, 2, 3, tahan, lepaskan dari mulut secara perlahan. Ketika kalian buka mata pelan-pelan, di situ kamu apa namanya
menganggap bahwasanya kamu melihat Allah, sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan di kelas ini nanti kamu diawasi. Ya, sehingga ketika kita tidak fokus, kita akan kembali ke tujuan utama kita. Oh, ada Allah yang mengawasi kita, berarti kita harus fokus dalam pelajaran. Silahkan dibuka matanya. Oke. Materi kita yaitu adalah haram and halal food, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa sih, Mister? Kok kita itu belajar makanan-makanan haram, Mister? Ya, kenapa? The first tujuan pembelajarannya examine many kind of haram food, yang pasti ya, soalnya kita tidak tahu mana aja yang haram dan halal biasanya, ya, meskipun kamu tahu biasanya sering dilanggar. Yang kedua, examine the reason why the human forbidden to eat haram food. Nah, alasan kenapa manusia itu kok dilarang untuk makan makanan haram. Examine the effect of haram food for human life. Apa aja sih dampaknya ketika kita makan makanan haram? Yang terakhir, construct the ways to avoid haram food. Ya, gimana caranya kita untuk menjauhi makan makanan haram? Oke. Jadi, ketika kita berbicara kurikulum berbasis cinta tentang makanan haram, ya, Allah itu sangat peduli terhadap diri manusia. Allah itu sangat peduli terhadap hidupnya manusia. Semuanya itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh makan ini, kamu harus makan ini. Itu semua diatur. Nah, itu loh, itu adalah salah satu bukti bahwasanya Allah itu sangat peduli, sangat perhatian sama siapa? Sama umatnya, sama hambanya. Tapi apa yang terjadi? Umatnya malah tidak mau memperhatikan apa yang diperintahkan. Halah, ngapain sih makan makanan ini loh, makan ini loh enak, makan babi loh enak, makan ini loh enak. Ya, padahal di dalam Al-Quran semua sudah dijelaskan. Itu adalah bukti rasa cintanya Allah kepada manusia. Biar tidak sakit, biar bisa melakukan ibadah seutuhnya, biar bisa melakukan puasa, sholat, dan lain sebagainya, itu setiap hari. Tapi manusia malah memilih makan yang kotor-kotor, makan yang ngawur, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia kena stroke, dia kena hipertensi, dia kena penyakit banyak hal. Ya, jadi yang namanya penyakit di dalam tubuh kita hampir 90% itu berasal dari makanan. Ya, makanya pentingnya kita belajar ini, dan kita harus tahu bahwasanya Allah itu benar-benar cinta kepada kita. Nah, terus ketika kita berbicara tentang 8 dimensi profil lulusan, ya, kita berbicara tentang berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu gimana, Mister? Kita harus mencerna. Misal Allah mengharamkan mengharamkan makanan babi. Kita harus berpikir, kenapa sih Allah mengharamkan makan babi itu? Setelah diteliti, oh ternyata ada alasannya. Kenapa kok tidak boleh makan babi? Ada cacing pitanya. Yang mana cacing pita itu dia tidak bisa bukan kayak cacing-cacing biasa yang bisa kamu masukin, Mister, minum obat cacing, tidak bisa. Cacing pita itu nanti menyatu ke dalam daging kita. Lah, dia akan menjadi parasit, yang mana parasit tadi menggerogoti daging. Nah, ada itu yang mana tadi? Lupa, Mister, di negara barat sana. Dia badannya gemuk, ternyata setelah diperiksa banyak cacing pita di dalamnya. Gimana, Mister, mengeluarkannya? Mengeluarkannya ya harus dibelah dagingnya satu-satu, diambili satu persatu. Nah, dari situ apa? Kita berpikir kreatif. Oh, ternyata semua yang dilarang Allah itu ada tujuannya. Bukan berarti pokoknya nggak boleh makan ini. Oh, nggak boleh makan ini, ya. Apalagi di dimensi 8
dimensi lulusan, profil lulusan itu ada kesehatan juga. Nah, maka dari itu kita wajib untuk apa? Menjaga kesehatan khususnya dengan cara menjaga makanan. Sampai sini jelas? Oke. Terus selanjutnya kita langsung menuju ke materi ya, makanan haram, halal dan haram. Pernah enggak kamu berpikir penyebab COVID-19? Kamu tahu ya COVID-19 ya? COVID-19 itu apa sih penyebabnya, Mister? Apa benar karena virus? Ya. Pernah enggak kamu berpikir penyakit-penyakit kayak misalnya flu babi, flu burung? Pernah dengar ya? Nah, itu bisa sampai menyebar ke manusia yang harusnya itu penyakitnya hewan. Pernah enggak dengar penyebabnya kenapa? Kayak misalnya, ya, bisa dijelaskan sini. COVID-19. Mister, COVID-19 itu berarti dari virus, Mister. Dari virusnya apa namanya? Orang Cina yang menyebar sampai ke Indonesia. Apakah seperti itu? Enggak. Ya. Apa, Mister? Aslinya COVID-19 itu penyebabnya adalah dia ditularkan dari hewan yang namanya kelelawar. Ya, kelelawar itu boleh dimakan enggak kelelawar itu? Kelelawar boleh dimakan enggak? Enggak boleh, tapi sama orang-orang Cina itu malah diburu dan dimakan. Akhirnya apa? Virus yang harusnya cuma ada di kelelawar dimakan sama manusia, ya sudah virusnya pindah ke manusia. Lah pas pindah ke manusia, ya sudah karena dia sudah apa namanya? Bisa masuk ke dalam diri manusia, ya kan? Akhirnya nyebar ke manusia yang lain. Muncullah yang namanya COVID-19 itu tadi. Padahal yang namanya kelelawar itu tahu sendiri kan? Kebanyakan kelelawar hidupnya di mana? Di goa. Dia itu sudah menjauhkan diri dari tempat tinggalnya manusia. Hidup di goa aja wes, biar tidak deket-deket sama manusia. Lagi itu loh sama manusianya masih diburu, masih dimakan. Akhirnya muncullah wabah COVID-19 yang mana satu dunia itu kena. Ya, dari situ apa? Bisa kita simpulkan penyebab penyakit itu berasal dari apa yang kita makan. Ya, terus. Nah, ini kriteria the animal that haram for consume. Jadi ini kriteria, Mister, hewan apa aja sih, Mister? Jangan sampai kamu cuma tahu yang diharamkan tuh ya babi, Mister. Apa? Nah, ini Mister tidak menyebutkan hewannya, tapi lebih ke kriterianya, spesifikasinya. Apa sih, Mister? Yang pertama, carrion atau carcass. What the meaning carrion or carcass? Carrion or carcass itu in Indonesia language we say it bangkai. Ya, bangkai. Nah, before we continue, sekarang Mister tanya, bangkai itu apa sih? Coba baca, bangkai itu apa aja? Hewan yang sudah mati gitu toh. Yang lain? Apa Dit? Bangkai itu Dit? Bangkai. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi. Oh, Mister, katanya baca tadi bangkai adalah apa? Hewan yang sudah mati. Bukan hanya hewan yang sudah mati, tapi apa? Tapi semua hewan yang dibunuhnya tidak sesuai dengan syariat Islam itu disebut bangkai. Kok bisa, Mister? Tahu sendiri kan? Gimana caranya Islam untuk menyembelih hewan? Tahu kan? Gimana? Dipotong di leher atau pas di urat nadinya. Ya, jadi kamu menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, unta, wis sembarang kali pokoknya yang bisa dikonsumsi, itu yang dipotong harus urat nadinya. Biar kenapa? Alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya adalah pas urat nadinya ini dipotong, ya, pas urat nadinya ini dipotong, darah
yang mana urat nadi itu pusat darah ini keluar semuanya. Jadi pas urat nadi dipotong, jantung itu masih bergerak. Jantung masih bergerak, kenapa? Buat mompa darah. Nah itu semakin cepat, karena apa? Darahnya keluar semua. Kalau biasanya ini tidak terputus kan, darahnya muter. Nah kalau jantungnya ini mompa terus darahnya tidak muter keluar, maka di situ darah yang ada di dalam tubuh itu bisa habis. Nah kenapa kok katanya Mister itu semua hewan yang disembelih tanpa secara Islami itu bangkai, misal kamu ada ayam, ya, ayam kamu bunuhnya enggak kamu sembelih, ya kan? Ayam itu kamu bunuhnya kamu pukuli pakai kayu, dipukuli gitu. Akhirnya ayam itu mati. Kira-kira itu boleh dimakan apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Termasuk bangkai. Kenapa Mister kok termasuk bangkai? Lah, bunuhnya dipukuli, kan enggak apa-apa Mister, sama aja. Beda, ketika dipukuli otomatis darah yang ada di dalam ayam tadi menyatu dengan daging. Ya, darahnya enggak bisa keluar. Akhirnya apa? Darah tadi mengkontaminasi daging, jadi dagingnya kena banyak penyakit. Karena apa? Enggak bisa keluar itu tadi. Kamu tahu sendiri, sekarang darah itu haram apa halal? Haram. Siapa yang di sini pernah makan darah? Ada yang pernah makan darah? Tidak ada. Ada makanan berbentuk darah itu, darahnya sapi yang diapakan? Di frozen, dibekukan, habis itu digoreng. Pernah? Nah, itu boleh tidak Mister? Itu tidak boleh. Karena tahu sendiri, yang namanya darah ini adalah sumber penyakit. Ya, darah, darah jadi dalam Islam, misal kamu berdarah, kena bajumu, boleh sholat enggak? Enggak boleh, najis. Lah ini malah dikonsumsi. Maka dari itu, kalau kita bilang bangkai, semua hewan yang mati, ya, yang meninggal, bukan meninggal ya, meninggal manusia. Semua hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang Islami itu semuanya bangkai. Misal ada sapi, dia sakit. Habis itu dia meninggal. Boleh tidak dikonsumsi, Mister? Tidak boleh. Kecuali, Mister, ada sapi, Mister, dia mau meninggal, Mister. Karena kenapa? Alasan kenapa? Dia mau meninggal. Jangan sapi, wis, ayam. Ada ayam ketabrak motor, misal. Pernah kamu lihat ayam ketabrak motor? Terus habis itu sekarat, tahu ya? Kejet-kejet gitu kan? Nah, kamu ambil ayamnya, habis itu kamu sempat menyembelih. Berarti halal enggak itu? Boleh. Karena bukan bangkai, kecuali kamu ada ayam ketabrak motor, kejet-kejet, terus dia meninggal, dia mati, kamu sudah tidak bergerak, kamu sembelih darah itu tidak ngucur, ya berarti dia sudah termasuk jadi bangkai. Nah, itu ada alasannya. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak boleh makan bangkai. Yang kedua, flowing blood, ini sama ya, yang bisa dijelaskan tadi ya, hewan yang darahnya itu tidak ngalir keluar. Ya, jadi dibunuh dengan cara disiksa atau dibunuh dengan cara apa, itu tidak boleh. Oh ya, maaf ada yang ketinggalan. Tapi dalam Islam ada dua bangkai yang diperbolehkan. Apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau ikan ya kamu tidak harus hidup gitu, wong di pasar semuanya biasanya dijual mati kan? Nah, itu boleh. Ya, bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang ketiga, predator animal with fangs. Apa ini fangs ini? Taring. Predator atau yang memangsa pakai taring. Contohnya apa? Anjing, kucing, singa, apalagi? Ya wes, itu pokoknya yang mempunyai taring. Terus, bird with sharp claws for hunt. Apa? Burung yang mempunyai cakar yang tajam untuk apa? Berburu. Contohnya apa? Elang, terus gagak, raja wali, ya kan? Mister, ayam, Mister. Ayam kan punya cakar, Mister. Ya. Tapi apakah cakarnya ayam itu buat berburu? Enggak. Cakarnya ayam buat apa? Cuma buat eker-eker toh, ya. Eker-eker nyari cacing, ya kan? Maka itu dibolehkan. Ayam, terus bebek punya cakar enggak? Enggak punya. Terus apalagi burung dara, ya itu kan diperbolehkan, ya.
Terus selanjutnya amfibi. Apa amfibi itu? Hidup di dua alam. Contohnya apa? Kodok, buaya, biawak. Terus kalau biasanya di Sidoarjo itu kita yang kenal apa? Nyambe, ya. Tahu kan? Biasanya ada yang jualan tuh. Beneran, ini buat apa namanya edukasi aja. Banyak orang yang jualan itu orang-orang yang kurang pendidikannya, pasti dia suka makan biawak, suka makan nyambe ini tadi. Nah, itu biasanya dijual, ya, karena kamu sudah tahu sekarang, setidaknya kamu bisa menjauhi, ya. Kenapa sih Mister kok tidak boleh hidup di dua alam? Di dalam Al-Quran itu menjelaskan tidak boleh makan hidup di hewan yang hidup di dua alam. Tapi diteliti sama dokter, ya, alasannya apa ya kok nggak boleh diteliti sama dokter? Yang namanya kodok itu dibelah dan lain sebagainya, buah itu dibelah. Ternyata apa? Yang hidup di dua alam itu dia punya sistem dalam tubuh itu bisa mengondisikan dirinya kapan dia di air, kapan dia di darat. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa dimakan. Bisa jadi beracun untuk manusia. Ada racunnya. Ya, jadi jangan sampai kita mengkonsumsi kodok, buaya dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah disgusting animal atau hewan yang menjijikkan. Contohnya apa? Sel, hewan yang menjijikkan sel. Cacing. Cacing ya, menjijikkan. Kecoa, cicak, tikus. Terus ada yang itu berbicara tentang siput, tahu siput? Nah, siput itu menurut kalian boleh dimakan apa enggak? Boleh enggak? Iya, bekecot itu, bekecot atau siput, boleh enggak? Boleh itu, ya. Lo misalnya itu kan menjijikkan. Kalau ada orang yang jijik ya, tapi itu dibolehkan. Biasanya ada kan kerupuk bekecot, ya kan? Terus habis itu ya semacam-macam lah. Ya, oke, tuh kriteria apa? Kepiting. Nah, kepiting. Kalau kepiting gimana, Mister? Apakah hidup di dua alam? Nah, yang namanya kepiting ini dulu banyak yang bilang dia hidup di dua alam. Tapi ternyata yang namanya kepiting itu dia hidup di air. Kenapa Mister kok bilang seperti itu? Ketika kepiting ini ke darat, tujuannya untuk apa dia di darat? Hanya untuk bertelur toh. Ya, dia bertelur di darat, setelah bertelur dia kembali lagi ke laut. Pernah diuji coba itu kepiting itu dia diambil dari laut, didiamkan di darat selama sekitar seminggu atau 10 hari, Mister lupa. Dia meninggal, dia mati. Jadi kita bisa ambil kesimpulan apa? Kepiting tidak bisa, beda sama buaya. Buaya kamu taruh 10 hari di darat, 10 hari di laut, dia masih tetap hidup. Kodok kamu taruh di darat 10 hari tetap hidup. Tapi kalau kepiting tidak bisa, ya, dia ke darat hanya untuk bertelur, gitu ya. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk berdiskusi dengan teman. Setelah itu nanti Mister tunjuk, ya. Apa Mister? Examine the relationship between consuming halal and haram food, a Muslim spiritual and moral value. Nah, ya, hubungan ketika kamu mengkonsumsi makan makanan halal sama haram untuk orang untuk Muslim spiritual berhubungan dengan ibadahnya. Kira-kira kalau orang itu makan makanan haram itu ibadahnya seperti apa? Tambah males, apa tambah rajin, atau tambah seperti apa? Dan moral behavior berarti apa? Moralnya apa? Adab atau akhlak seseorang. Ya, silahkan berdiskusi dengan temannya. Bisa kasih waktu sekitar 5 menit. Habis itu nanti tak tunjuk untuk mempresentasikan jawaban ini di depan. Ya, oke. Semuanya silakan. Jawabannya ditulis. Ojo cuma diskusi tapi tidak ditulis di buku tulis. Ayo. Silakan didiskusikan sama temannya. Setelah itu kamu tulis jawabannya. Ajar. Ibu ajar, buku tulisnya ajar.
Hmm. Kenapa? Apa sih? Ya enggak mesti ya, yang hidup di tempat kotor kan menjijikkan. Laba-laba itu haram kan? Ya, menjijikkan sih laba-laba hidup di mana coba? Oh, Pohon bukan namanya. enggak beracun tapi itu apa? Iya, sebisanya nanti campur. Iya, Inggris ke Indonesia boleh. Mm-mm. Ini yang didiskusikan. Iya, campur. Ini buku Muris. Jadi sendiri. Sini, maju ke depan sini. Ayo cepetan. Iya campur, ayo sebisanya. Sini segera. Oke, ya. Yang keras. Saat seorang muslim mengonsumsi makanan haram, itu berarti mereka berani melanggar larangan Allah. Dan itu membuat ibadah mereka tidak sah karena setelah mengonsumsi makanan haram bisa membuat diri mereka menjadi tidak suci. Contoh meminum alkohol yang membuat pikiran seseorang menjadi tidak terkontrol dan itu membuat adab seseorang menjadi hilang. Oke, jadi S2 di sini mencontohkan tentang apa? Orang yang minum alkohol, ya itu ya. Nah, ketika kita makan makanan haram, ya masuk di dalam tubuh kita makan makanan haram. Makanan haram itu termasuk makanan yang suci atau enggak? Makanan yang bersih atau enggak? Enggak. Nah, sedangkan syarat untuk melakukan sholat apa? Suci dari najis. Lah kalau misalnya kita makan terus tercampur di dalam tubuh kita, boleh enggak kita melakukan sholat? Kenapa kok enggak boleh? Karena sudah tercampur loh. Misal berarti diterima enggak? Wallahu alam, kita enggak tahu. Kita kan hanya pakai logika saja. Logikanya misal kamu makan babi. Babi itu haram karena kotor, karena menjijikkan. Terus kamu masukkan ke dalam tubuh. Tercampur dengan daging. Sedangkan syarat untuk melakukan sholat apa? Suci. Nah kalau tadi tercampur gimana? Ya Allah alam. Berarti kan harus ada apa? Kendala di situ, ya. Ada apa namanya? Permasalahan berhubungan dengan ibadahnya. Nah, terus yang kedua yang tadi berhubungan dengan moral behavior. Ketika kita mengkonsumsi apa? Alkohol. Kita mengkonsumsi drugs atau narkoba. Apa yang terjadi? Akal kita hilang. Kita tidak sadar. Otomatis apa? Kita mabuk ketika pulang dari apa namanya tempat minum-minuman tadi, kita mengendarai mobil. Akhirnya apa? Nabrak orang dengan cara kebut-kebutan karena tidak sadar diri, bisa mencelakakan orang lain. Oke, good. Back to your place. Coba sekarang satu lagi. Boy, sini boy. Hai boy. Ah boy. Makan makanan halal, spiritualnya akan menjadi bagus dan moralnya akan meningkat sehingga membuat orang muslim itu akan beribadah lebih sering dan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Oke, kalau dari boy di sini apa? Boy di sini berbicara tentang keberkahan, ya. Ketika kita mengkonsumsinya bukan makan makanan haram, tapi kita mengkonsumsinya makan makanan halal. Otomatis apa? Yang kita makan ini berkah, yang kita makan ini bersih. Otomatis ketika di dalam tubuh kita ini masuk sesuatu hal yang bersih, terus kita melakukan ibadah, itu dipermudah apa enggak? Dipermudah. Ya, karena apa? Karena yang masuk itu juga bagian dari kebersihan tadi. Sholat itu suci, yang masuk itu juga suci, maka dia akan dipermudah. Jelas ya? Oke, silakan kembali. Oke, selanjutnya karena ada adzan juga ya.
Nah, soal yang kedua. Construct a strategy to increase awareness among Muslim communities about the importance of avoiding haram food in modern society. Nah, strategi ya, gimana kamu mengonstruk strategi untuk meningkatkan awareness, kesadaran Muslim pentingnya menjauhi makan makanan haram. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Saya kasih waktu 5 menit sambil mendengarkan azan. Ayo. Strategi ya. Gimana caranya, strateginya? Nania, come forward. Oke, Nania. How the way to construct strategy to increase awareness among Muslim avoiding haram food in modern society? There are two strategies for me. First, by increasing knowledge about the impact of eating haram food, because haram food may be dangerous. Second, by increasing moral behavior. Increasing moral behavior is important in order to have good manner, especially when eating. Discarding food is haram because it's not suitable with moral values in daily life. Oke, yang pertama tadi apa? Increasing knowledge. Kita harus memperbanyak pengetahuan tentang apa? Bahayanya makan makanan haram. Ya, ketika kita sudah tahu, oh ternyata bahayanya makan apa? Makan yang katanya Mr. Radi makan biawak tadi bahayanya ini. Oh, ketika kita makan kodok bahayanya ini. Oh, ketika kita minum minuman keras, oh bahayanya ini. Ketika kita pakai narkotika, bahayanya ini. Nah, kita harus memperbanyak pengetahuan makanan apa yang cocok buat tubuh kita, gitu ya. Nah, terus apalagi makanan apa yang bisa mensupport diri kita, menjauhkan diri kita dari obesitas, dari penyakit gula darah, penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Increasing Moral behavior. Nah, jadi kita bisa meningkatkan moral behavior kita. Apa moral behavior tadi? Akhlak atau adab. Ya, ketika kita bisa meningkatkan akhlak sama adab, akhirnya apa? Kita ndak sembarangan makan. Ditawari orang, ini loh mau tak apa? Babi goreng. Oh ya mau. Ini mau tak apa? Rica-rica ular. Oh ya mau. Nah, ketika kita ndak menjaga adab, apa aja kita makan. Jadi apa? Malah merusak adab yang kita miliki atau akhlak yang kita miliki. Oke, thank you. Dr. Sid. Jelas? Ya. Coba. Come forward coba. Azib. Apa sih strategimu untuk menjauh? Yang pertama, make a content about the danger of consuming a haram food, so other people also can know about the danger from haram food. Oke, karena ini berhubungan dengan modern society ini ya. Jadi kamu membuat konten tentang Influence people, give information about the danger of consume haram food. Oke, jadi jawaban ini mensupport jawabannya Nania ya kan, menambah wawasan tentang bahayanya makan makanan haram, tapi kamu ini untuk menginfluence tadi. Terus jawaban yang kedua? Belum, cuma jawab satu toh. Oke, ya sudah. Silakan, thank you. Oke. Dari sini ya, dari sini bisa kita simpulkan ya, kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya apa? Banyak bahaya, banyak kemudorotan yang bisa ditimbulkan ketika kita makan makanan haram. Semakin banyak makanan haram yang kita konsumsi, pertama akan membahayakan tubuh dari segi kesehatan.
Yang kedua, apa? Semakin banyak makan makanan haram akan mempengaruhi kualitas ibadah. Apa misalnya? Ya enggak tahu sholat kita diterima atau enggak, puasa kita diterima atau enggak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa? Mempengaruhi juga akhlak kita. Semakin banyak makan makanan haram yang kita konsumsi, akhlak kita bisa jadi enggak baik. Contohnya apa misal ada anak, ya, orang tuanya itu melakukan korupsi besar-besaran. Kira-kira anaknya tadi bisa enggak jadi orang yang baik, taat beribadah, dan lain sebagainya? Bisa enggak? Susah. Kebanyakan anak-anak yang diberi makan dari uang haram seperti tadi, dia akan sulit belajar, dia akan sulit dikasih tahu, sulit dididik, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengkonsumsi makan makanan halal, ya, ketika kita mengkonsumsi makan makanan halal, maka apa? Ibadah kita bisa terjaga dengan baik. Kenapa, Mister? Kok ibadah kita terjaga dengan baik? Makan yang diperintahkan oleh Allah, makan secukupnya. Makan membuat yang apa? Makan makanan yang membuat tubuh kita sehat. Ya, jadi bisa mensupport ibadah kita. Seperti yang di awal misalnya bilang, tujuannya diciptakan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya, ketika kita punya tubuh yang sehat dari makanan, maka bisa kita ibadah dengan maksimal. Sampai sini jelas? Oke, sekarang Mister akan, nah ini silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, examine the effect of haram food for human health. Ya, berhubungan dengan apa? Kesehatan manusia. Oke, silakan. Setelah itu nanti dikumpulkan. Terus jangan lupa juga isi apa? Don't forget to do the paper itu yang peer assessment dan self assessment ya. Semuanya silakan nanti diisi. Temannya selama pembelajaran ini bagaimana? Oke, silakan dijawab. 5 menit, setelah itu dikumpulkan. Oke, kumpulkan jadi satu semuanya. Oke ya. Sebelum Mister akhiri, sudah. Sebelum Mister akhiri, Mister ingatkan kembali, ya. Mister ingatkan kembali, sama-sama kita menjauhi makan makanan haram demi menjaga kesehatan, ya. Demi menjaga kualitas ibadah yang kita lakukan. Ya, jangan lupa mengisi ini ya, peer assessment ke temannya sama self assessment, karena nanti dikumpulkan. Buku sudah terkumpul semua. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.